tahu dia jadi kayak ada kalau bakat terpendam itu keluar tiba-tiba apa sih disebutnya? Apa ya itu? Apa disebutnya ya? Inner child bukan? Nah, apa ya? Bukan inner child tapi ya intinya itulah ke situ lah. Oke, nah. Oke, izin menambahkan untuk KTI ini, biasanya kan guru-guru tuh suka baca, terus Betul. baca, terus punya ide, punya kreativitas, tapi tidak dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Ini sayang banget nih, Teh. Iya, betul. Jadi, kita sebagai panitia ingin memfasilitasi peserta untuk menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan supaya lebih terstruktur, supaya lebih sistematis gitu, dan juga supaya belajar supaya rapi. Dan juga supaya belajar bagaimana cara membuat karya tulis ilmiah. Betul, gitu. Yang nantinya mungkin akan akan dijadikan bahan namanya? Dipublikasikan. Jadi kan nanti sebagai acuan guru-guru lain mungkin Jadi guru-guru lain bisa mengadaptasi. Gitu. Jadi caranya mendongeng itu seperti ini, mungkin seperti itu ya Bu. Juga mungkin menambahkan ya dengan karya tulis ilmiah selain inovasi, kreativitas kepala sekolah dan guru, juga di situ guru diinikan untuk membaca. Karena kan selama ini khususnya di Indonesia membaca itu kecil. Betul. Tapi dengan adanya karya tulis ilmiah itu jadi terpacu untuk membaca. Betul. Guru-guru Cimahi Selatan lebih maju lagi. Iya, amin. Karena mungkin kan ketika kita akan menyusun si KTI itu kita juga mencari berbagai referensi literatur. Itu berarti memperbanyak literasi kita ya. Karena memang betul ya Bu ya. Karena sekarang sudah musim digitalisasi yang sangat betul-betul membabi buta ya, apalagi untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita. Jadi diharapkan mungkin dengan adanya lomba KTI ini sebagai untuk motivasi ya, betul. Profesionalisme kita sebagai seorang guru. Betul, gitu ya Bu ya. Oke. Nah, selain tadi lomba KTI ya, kan tadi disebutkan ada tahfiz, ada mengarsir, ada berkisah, cipta lagu, dan APE. Kan dari 4 lomba yang ini sudah biasa ya Bu ya, seperti tahfiz itu kan hafalan ya. Nah, kemudian mengarsir juga pasti Sobat Pantul juga udah tahu mengarsir itu seperti apa. Kemudian berkisah juga mungkin mendongeng lah ya, lebih tepatnya storytelling. Nah, kemudian ada satu lagi tadi cipta lagu. Nah, cipta lagunya itu juga kita udah biasa ya. Cuman kalau cipta lagu di sini mungkin lebih ke anak. Jadi untuk menciptakan lagu-lagu anak-anak. Jadi kan selama ini lagu anak-anak sedikit betul. Kadang anak-anak sekarang hafalannya itu lagu dewasa ya. Kadang lagu Armada aja udah hafal. Aduh, saya tepuk jidat. Jadi diharapkan dengan cipta lagu ini muncul lagu-lagu baru yang bisa diingat. Nah, gitu mungkin lebih menarik ya, dan mengasah kemampuan para gurunya juga mungkin ya. Betul. Baik, untuk selanjutnya tadi ada yang satu yang saya masih tanda tanya nih. Yang ada APE katanya. Nah, APE itu apa sih Bu? APE itu alat peraga edukasi. Alat peraga itu jadi contohnya apa ya? Jadi, alat peraga guru membuat alat peraga dari barang-barang bekas jadi kayak recycle gitu ya, untuk membuatkan media pembelajaran kepada anak biar si anak itu tertarik dan cepat menyerap. Biasanya kalau medianya menarik terus alatnya beragam itu anak akan lebih responnya lebih excited ya. Betul karena mungkin dari bentuknya mungkin yang bukan cuma bentuk tapi warna itu kan kita buat semenarik mungkin supaya anak lebih tertarik. Begitu. Ini kalau si APE ini dia buat sendiri, jadi guru-gurunya bisa guru-gurunya tapi bertim Teh. Jadi satu tim maksimal bertiga nanti akan dilombakan dipamerkan. Dipamerkan itu bebas apa saja maksudnya APE? Bebas, temanya bebas. Ada contoh nggak sih Bu APE itu seperti apa biar mungkin Sobat Pantul tahu? Nanti kita lihat ya APE-nya ada di tayangan Ibu. Oke, siap. Terima kasih. Nah, terus kebetulan bulan ini adalah bulan pendidikan, di mana pendidikan itu adalah persemaian benih-benih dari kebudayaan masyarakat, yang di mana semua orang adalah guru
dan setiap rumah adalah sekolah dengan berbagai macam stigma yang kurang mengenakan bagi seorang guru ya, di mana guru itu adalah sebuah wadah, bukan guru mungkin ya, sekolah mungkin ya. Nah, sekolah itu kan sebagai wadah di mana pendidikan itu berinteraksi ya. Sedangkan dari stigma yang muncul itu sangat kurang mengenakan bagi guru. Jadi kayak terkesan lebih menyudutkan ya ketika terjadi masalah terhadap si anak, yang disalahkan mungkin, mohon maaf, yang disalahkan adalah gurunya mungkin. Sedangkan kita juga sebagai seorang guru itu manusia ya, kita juga ya. Nah, apa sih pandangan ibu-ibu ini terhadap untuk menyikapi hal tersebut? Oke, saya dulu mungkin ya. Boleh. Oke, jadi kita harus pahami bersama bahwa membesarkan seorang anak itu butuh orang sekampung. Mungkin ada pernah pepatah ya, Teh? Iya. Need village to raise a child. Ya. Kan? Butuh orang sekampung untuk mengurus anak-anak. Nah, orang sekampung itu bukan berarti sekampung semuanya, tapi butuh 3 pusat pendidikan. Yang pertama ada orang tua, lalu lembaga, terus sekolah. Yang ketiga adalah pemerintah. Gitu. Jadi kita butuh kerjasama yang baik antara 3 hal tadi yang disebutkan tadi. Gitu. Jadi bukan hanya tugas orang tua saja, bukan hanya tugas pemerintah saja, atau bukan hanya tugas dari lembaga saja, tapi semua bertugas untuk membuat pendidikan lebih baik. Iya, betul. Mungkin seperti itu dari Ibu. Ya, mungkin ada tambahan sekali ya apa yang disampaikan oleh Bu Maria. Jadi memang untuk pendidikan itu tidak hanya guru aja ya, tapi lingkungan juga itu sangat berpengaruh. Betul. Seperti di rumah mungkin ya, di sana itu ada madrasah yang pertama. Betul. Gitu ya. Seperti hadisnya apa ya Bu ya? Al-Madrasatul Ula. Ya. Mohon maaf ya, karena saya juga kurang paham. Udah sore soalnya. Ya, nah itu ya. Jadi memang kita harus bersinergi ya, baik itu dari sekolah, rumah, juga lingkungan. Karena kalau sekolah udah bagus, rumah udah bagus, lingkungannya juga harus bagus. Betul, karena ya. Kalau salah satu tidak bagus, ya mungkin tidak maksimal. Bagus sih iya, tapi tidak bisa maksimal. Betul. Nah itu. Jadi kita juga harus bisa gitu ya melihat baik itu sekolahnya, lingkungannya, dan mungkin kalau kita lembaga mungkin orang tuanya. Jadi makanya perlu di sekolah itu adanya sekolah orang tua, yaitu parenting agar antar sekolah dan rumah itu sama. Gitu ya. Ya, jadi menyamakan visinya ya, mungkin seperti itu. Kemudian ada yang namanya trilogi pendidikan ya Bu. Trilogi pendidikan itu yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Itu tuh Ingkarsa apa ya? Saya lupa. Ingkarsa. Ingmadya apa? Nah, ya Ingmadya Mangunkarsa. Nah, kan itu tuh adalah di mana seorang pendidik itu harus memiliki inovasi, motivasi, ide-ide kreatif. Nah, kira-kira acara ini nih ya, acara yang akan digebrakan oleh Cimahi Selatan ini ada berkesinambungan nggak sih dengan trilogi pendidikan di Indonesia? Oh ya, jelas dong. Dan tujuannya itu nyambung sekali karena tadi dari trilogi pendidikan itu ada cerminan teladan. Betul. Nah, guru ini diharapkan dengan kegiatan ini bisa menjadi teladan buat anak-anak, bukan hanya sekedar menstimulasi untuk berani, menstimulasi atau mengajak untuk percaya diri, tapi juga memberikan contoh buat anak-anak supaya tidak hanya sekedar slogan. Ya, betul. Gitu. Saya juga setuju ya, karena memang kegiatan ini bukan hanya kegiatan untuk guru aja, ya, tapi orang tua juga ya, jadi teladan buat anak-anak. Satu kasus ya, ada anak yang memotivasi orang tuanya ketika orang tuanya itu takut untuk ikut lomba. Katanya harus percaya diri, dong percaya diri. Akhirnya kan jadi termotivasi ya. Jadi memang betul orang tua dan guru itu memang sebagai teladan ya. Berarti memang kegiatan ini memang sinergi ya. Jadi harus disinergikan semuanya. Kemudian tadi ada satu yang terlewat, senam komite. Maksudnya senam komite itu senam komite itu bertajuk apa ya? Maksudnya kayak
ada senam kreasi atau senam apa ya kira-kira? Senam itu adalah kreativitas orang tua ya. Betul. Jadi kami di sini tidak menentukan senamnya, tapi silakan orang tua berkreativitas. Yang jelas itu sifatnya mendidik. Dan ada memang gerakan-gerakan yang memang untuk kesehatan. Mungkin itu ya. Oh, jadi mungkin ada juknis tersendiri mungkin ya Bu ya. Jadi mungkin kan biasanya kan kalau senam-senam ibu-ibu tuh ya wow gitu ya. Agak-agak itu bilang. Ya, gitu. Jadi maksudnya mungkin di sini ada ketentuan khususnya mungkin ya agar orang tuanya juga bisa menjadikan senam itu contoh untuk anak-anaknya mungkin. Iya, betul sekali. Begitu. Iya. Baik, mungkin ada kata-kata terakhir dari ibu-ibu semua untuk Sobat Pantul di rumah. Oke, boleh Teh. Jadi mewakili podcast kali ini ya. Betul. Saya sebagai ketua panitia dan juga seksi acara berharap bahwa kegiatan JKPS ini bisa terselenggara dengan baik dan juga bisa menjadi contoh untuk lembaga lain di kecamatan lain dan juga menjadi contoh juga bagi pada orang tua gitu. Dan sekali lagi terakhir mungkin mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kata-kata dan perbuatan. Terima kasih. Sama. Nah, dari situ baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan di podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Saya Aisyah pamit undur diri. Sampai jumpa.